Berarti aku rasa tamunya kok dulu ya. Mas, nggih, kalau niku teko didamel teh mawon nggih. Sama-sama nanti diwakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Desa Sekecamatan Tegalrejo, Bapak Ibu Perangkat Desa Kasikaur Sekecamatan Tegalrejo. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi PPDI tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya di hari yang mulia. Rekan-rekan perangkat desa yang saya hormati, saya banggakan, sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya berterima kasih atas kehadiran panjenengan semua, atas undangan hari ini mengenai kegiatan Silatnas ketiga PPDI yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari. Maaf kalau ada sedikit berapa sebenarnya itu kalau Riko undang Pak Sekretaris Desa ini wong pejabat desa gitu. Tapi ini karena paham kita semua bahwa perangkat desa itu juga terdiri dari sekretaris desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis, maka jenengan dihadirkan hari ini dan dirasa jenengan yang mempunyai pengaruh yang besar di tiap desa masing-masing. Rekan-rekan semua, bahwa sebelum kita lanjut kepada kegiatan musyawarah, saya ingin bercerita flashback bahwa pemerintahan desa beserta aparatur perangkatnya itu telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi sejak Raffles, Inggris, Belanda, Jepang, itu pemerintahan desa beserta aparaturnya sudah ada. Bahkan kemudian ditetapkan setelah Indonesia merdeka, itu baru undang-undang tahun 1972, kemudian disusun lagi itu baru ada frasa among desa untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka. Dan setelah itu muncul Undang-Undang tahun 1977, disempurnakan tahun 1999, kemudian 2004. Nah, di tahun 2004 itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 yang hari ini sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan di pemerintahan desa. Saya ingin menyampaikan bahwa kenapa bercerita jauh itu, bahwa pemerintahan desa beserta aparatur desanya itu sebenarnya lembaga yang sudah lama
akan tetapi secara eksistensi kelembagaan ya kan, statusnya itu masih belum kuat, belum sepenuhnya dihargai oleh semua kalangan termasuk pemerintah sendiri. Kalau kita berbicara bahwa di Indonesia, Pak Jokowi berkali-kali berbicara bahwa tahun 2024 tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Pegawai pemerintah itu tidak ada tenaga honorer. Adanya hanya ASN. ASN terdiri dari 2, 1 P3K dan PNS. Nah, perangkat desa statusnya di mana? Memang undang-undang desa sudah menyebutkan bahwa perangkat desa itu bisa terdiri dari PNS dan non-PNS. Tetap perlakuannya sampai 60 tahun. Nah, ini saya bahwa perangkat desa itu kejelasan statusnya itu ya tidak kuat. Kenapa? Ya banyak hal, termasuk salah satunya itu yang disampaikan bahwa pegawai pemerintah itu hanya ASN. Terus ASN itu yang CPNS itu dia punya NIP, nomor induk pegawai. P3K yang hari ini dianggap besar-besaran itu juga ada NI. Itu yang mengeluarkan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga status mereka kuat secara kelembagaan negara. Nah, di kita perangkat desa karena yang mengeluarkan betul memang dari kepala desa, tapi seharusnya karena kita melaksanakan kegiatan pemerintahan bagi desa, kita melaksanakan kegiatan anggaran APBN yang diklausulkan sampai kepada dana desa, ABDes, dan kita dapat dana lokasi khusus. Itu seharusnya perangkat desa juga masuk dalam pegawai pemerintah. Nah, terkait hal ini yang saya sampaikan panjenengan, tentu jenengan sudah lebih paham, lebih tahu ketimbang kula, tapi kita hanya merefresh bahwa PPDI hadir satu untuk melaksanakan hak-hak kita, kesejahteraan kita bisa terwadahi. Itu hanya itu PPDI itu agar hak-hak kita itu bisa tersampaikan, bukan lain bahwa hari ini saya PPDI itu lawannya kepala desa di beberapa tempat itu bersinggungan dengan kepala desa. Saya sampaikan bahwa PPDI kita tidak melawan kepala desa, kita mensupport, kita membantu seluruh program dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kepala desa. Visi misi kepala desa kita bantu, kita support, karena memang kita adalah yang membantu dan mensupport Bapak Kepala Desa. Kita hanya setelah kita melaksanakan kewajiban kita, kita berhak mendapatkan hak-hak atas kesejahteraan kita. Itu saja. Nah, terus kemudian saya mohon bahwa di beberapa desa keikutsertaan PPDI itu belum sepenuhnya hadir dari pikiran dan jiwa. Jadi saya mohon, karena di kecamatan lain itu giroh semangat semangat PPDI itu besar, karena PPDI itu lembaga profesi satu-satunya dari perangkat desa. Jangankan perangkat pekerja itu punya serikat. Kita tidak kuat dalam hal kelembagaan kalau tidak punya organisasi. Jadi ini satu-satunya organisasi yang menaungi kita agar kesejahteraan kita terjamin, hak-hak kita dapatkan. Jadi saya ketika ada PPDI, ampun antipati wah PPDI. Justru harusnya Anda bersemangat, PPDI. Nek kita tidak bisa secara fisik berjuang untuk lapangan, harus demo, harus ketemu Pak Bupati, Pak Presiden, minimal kita menyokong, bisa dengan dana, bisa dengan doa paling kecil. Tapi jangan sampai ngendoni orang sampai anjingan itu perangkat kok malah tidak mendukung PPDI mau dibawa kemana profesi kita gitu loh. Guru ada PGRI, serikat buruh ada, kita itu punya organisasinya PPDI. Jadi saya kalau cerita sekarang kita menikmati penghasilan tetap itu karena ada Silatnas kedua tahun 2019, maka keluarlah PP 11 tahun 2019 yang mengganti klausul 81 dulu 500 ADG 500 juta harus
berapa persen itu jelas menjadi setara dengan golongan 2. Itu sekilas pandang PPDI merefresh kita kembali, cas kita kembali bahwa penting untuk kita mensupport kegiatan PPDI sekuat kita, sebisa kita ya. Kalau tidak bisa fisik ya, dukungan keuangan, kalau tidak bisa ya doa. Tapi jangan sampai gitu kendor-kendori lah PPDI dan seterusnya. Kalau satu dengan yang lain teman berbeda pendapat itu wajar ya, dalam setiap hal itu pasti wajar. Wong sekeluarga kak beradik mau berbeda pikiran itu hal yang wajar. Selanjutnya agenda hari ini ialah rapat koordinasi kaitan pelaksanaan Silatnas ketiga. Jadi Silatnas pertama itu tahun 2017, Silatnas kedua 2019. Jadi ada PP untuk penghasilan tetap kita, dan Silatnas ketiga ini rencana tanggal 25 itu mengagendakan beberapa tuntutan kita ya, di Silatnas ketika besok itu ialah satu, temanya kejelasan dan penguatan status serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Temanya itu kejelasannya nanti tentang apa? Satu bisa diterbitkan NIAPD, nomor induk aparatur desa. Ya seperti yang tadi cerita bahwa di pegawai negeri ada NIP ya. Itu. Kalau nanti perangkat desa itu bisa dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jelas. Terus kemudian Siltap memperhatikan masa kerja dan jabatan. Ya, selama ini 2B ya, Siltapnya yang baru masuk sama yang sudah lama sama. Harapannya ya yang sudah lama bekerja seperti ASN ya, itu berkembang, naik, tidak stuck di nilai yang sama. Kemudian diberikan Siltap atau gaji ke-13 dan 14. Apa mungkin? Ya mungkin Mas, jadi itu tergantung Pergub nanti berdasarkan dari arahan peraturan pemerintah yang keluarkan siapa, Pak Presiden. Memang PP sekarang belum muncul untuk 13 dan 14, maka kita sonding untuk besok itu harapannya kita diberikan gaji ke-13 dan 14. Apakah ada kabupaten yang sudah melaksanakan gaji 13, 14? Ada, tapi enggak 14. Gaji ke-13 THR itu ada di Gunung Kidul yang dibantu karena yang mengeluarkan Pergub ya. Tuh. Terus ini nanti tidak harus setiap tahun ngumpul uang akhir mau lebaran berikan THR. Selamat datang yang hadir. Mas, apa nih Mas? Mas, kok ngomong Mas Kak? Lali-lali kabeh. Menempati tempat yang ternyaman. Ini. Mani ini. Lanjutkan ya. Kemudian diberikan tunjangan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan lengkap sampai pada masa pensiun. Alhamdulillah di Kabupaten Magelang kita sudah sampai pensiun itu ada. Nanti perangkat desa itu dapat pensiun nilainya ya sesuai masa kerja. Cuma kalau desa itu bisa juga setengah. Asumsi inflasi hari ini.
Nanti kalau berbeda setiap tahun berdasarkan inflasi. Kemudian menetapkan pengelolaan tanah pokok tetap dilaksanakan seperti hari ini, karena di beberapa tempat ada usulan pokok itu diambil untuk aset desa, nanti diberikan untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat desa. Nah, beberapa hal ini menjadi pemikiran dari teman-teman untuk diajukan dalam silaturahmi ketiga. Seandainya dari beberapa poin ini saja nanti ada yang goal, ini menjadi tambahan kesejahteraan bagi kita. Betul ya? Selanjutnya, kenapa alasan mendasar perangkat desa mengajukan kulat sampaikan tadi, yaitu perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggara desa, penyelenggara negara. Kemudian perangkat desa ikut serta mengelola keuangan negara. Yang ketiga adalah perangkat desa mendapat sanksi lengkap yang bersumber dari keuangan negara atau BAU. Jadi itu teman-teman, harapannya besok tanggal 25 dari Kabupaten Magelang kemarin ada yang mengikuti Mas Andi, Mas Erwin, sama ini ya Pak Purwahyu itu menghasilkan beberapa keputusan beberapa kemarin dari hasil sidang pleno PPDI Kabupaten Magelang akhir Maret 2023 wajib disetorkan terupdate Sikuda. Dulu kalau sudah menyampaikan beberapa kali di grup untuk update Sikuda. Jadi Sikuda itu nanti output akhirnya adalah NIAPD tadi atau NIP untuk aparatur desa. Nah, Dispermades kalau input yoga. Nah, kita yang punya kepentingan ya, kita sendiri yang care terhadap kita ya, kita bisa input Sikuda. Hanya memasukkan nama, kapan masuk, terakhir dan seterusnya, gampang itu. Terus pelantikan dan pengurus PDA sudah dilakukan untuk seluruh lingkungan yang masa jabatannya sudah habis. Kemudian sesuai surat yang diterima 11 Januari 2023 mewajibkan kepada seluruh PPDI untuk mengirimkan personil ke Silatnas sesuai dengan kesepakatan di kepengurusan PPDI Jawa Tengah dengan harapan minimal 1 kecamatan 1 bus. Namun untuk Kabupaten Magelang sepakat menyesuaikan per kecamatan. Artinya ada beberapa kecamatan yang mungkin secara berbagai hal tidak bisa sampai 1 bus. Kemudian keempat, Silatnas menggunakan Biro Mitra Mulya Wisata Magelang dengan biaya 390.000 per orang dengan fasilitas makan 4 kali, busnya Ramayana. Saat berangkat menggunakan kemeja batik PPDI dengan harapan dilepas oleh Bapak Bupati Magelang. Saat Silatnas menggunakan pakaian keki untuk mandi dan persiapan ganti pakaian keki, ada lokasi khusus parkir di Monas untuk Jawa Tengah. Selesai acara Silatnas ialah jam 14. Kemudian persiapan untuk pulang ke rumah. Berangkatnya hari Selasa jam 15.30 ya. Jadi itu teman-teman semua, kurang lebihnya saya harapkan bahwa kemarin kita aja mengajukan berapa? 1 bus ya? 1 bus berarti 50 orang. Dan asumsi 50 orang berarti setiap desa mengeluarkan 2 orang minimal. Harus 2 bis ya. Kalau bisa 2 bis, 3 bis, 5 orang. Tapi hubungannya dengan akomodasi tadi ya, yang harus dikeluarkan 390.000 per orang. Berarti kalau dengan asumsi 50 per desa mengeluarkan 2 orang, taruhlah 800.000 ya.
per desa 800.000. Nanti yang 10.000 buat beli snack nonton ya. Misalnya Permen mas. Nah, permen. Jadi per desa 400.000 rupiah untuk memberangkatkan 2 orang. Tanggal 25 berangkat tanggal 24 sore. Nah, dari itu monggo dipun rembak kaitan teknisnya nanti berikut. Dari saya itu ada sebelum saya tutup. Terus sama tambahan itu mas yang mau istilahnya diusung di Silapnas itu kan sebenarnya juga menolak kan ya masa jabatan itu ya. Oh, iya. Hari ini tanggal 17 Januari seluruh kepala desa se-Indonesia sedang di Jakarta. Mereka menuntut revisi Undang-Undang 6 2014 khususnya kaitan pasal masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kemarin sekitar setengah bulan dari Abdesi Pabdesi Persatuan Kepala Desa Bersatu, ada 3 atau 4 kelompok Persatuan Kepala Desa menemui Komisi 2 DPR RI. Tujuan mereka ya revisi Undang-Undang 6 2014. Di tahun 2023 DPR RI khususnya Komisi 2 yang membidangi tentang pemerintahan dalam negeri di sini, karena pemerintah desa itu di bawah naungan pemerintahan dalam negeri itu sudah mengajukan undang-undang desa menjadi prolegnas tahun 2023. Akan tetapi dari pemerintah khususnya pemerintah mesti Bapak Jokowi ya, Pak Presiden belum antusias, belum ada arah ke sana. Nggak tahu mungkin mendekati 2024 atau apa, tapi di 2023 belum ada arah ke sana, sehingga kemarin hasil dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 itu mereka jelas tegas mendukung adanya perubahan undang-undang desa. Hanya mereka mensonding kepada para kepala desa untuk datang ke Pak Presiden Jokowi agar ada kesepakatan bersama antaranya Presiden dengan DPR untuk membahas kaitan rancangan revisi undang-undang desa. Ada banyak sekali yang diusulkan dari Bapak Kepala Desa. Bahkan dulu sempat ramai dibicarakan perangkat desa bekerja sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Mereka berpikiran bahwa Presiden Jokowi sebagai pemegang eksekutif tertinggi saja, pembantu mereka, staf mereka itu ya bekerja sesuai masa jabatan presiden. 5 tahun ya menterinya ya 5 tahun. Perangkat desa juga seperti itu agar ada apa? Kesamaan visi misi. Itu alasan mereka. Tapi kemudian itu mendapat tantangan besar dari PPDI khususnya kita lihat. Tapi yang saya memang undang-undang itu kalau tidak dikawal, tidak mengerahkan massa sekiranya pada terjadi, ya tidak dianggap. Tahu-taunya nanti undang-undang diketok, harus diketok ambor peningar, lawang anak nangis, ya tidak bisa, karena itu sudah jadi hukum. Jadi itu teman-teman, harapannya jenengan semua care dengan profesi kita sendiri. PPDI menaungi itu, jadi monggo tahun 2022 yang setor iuran PPDI hanya baru berapa desa. Kita kabupaten itu seringkali harus datang ke Jakarta menemui dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, gitu. Mereka butuh biaya, kita nggak harus visi ke sana, kita hanya bantu support uang,
perjuangan itu tentu tidak mudah, tidak mungkin hanya 1-2 orang bisa goal. Bahkan yang saya hari ini Menteri Desa Gus Halim itu berkali-kali dan berbagai kesempatan membicarakan tentang jabatan Kades 9 tahun. Itu kenapa? Ya lagi-lagi tentang politik. Tapi politik itu mesti ada di belakangnya pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi dulu adanya penghasilan tetap itu juga soundingnya ke beberapa Menko sehingga akhirnya bisa ditandai dengan PP. Dari saya itu masih ada. Selanjutnya nanti bentuk musyawarah disetujui atau tidak berapa tidak ya. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. janjian jam 1 ini gak bener aku sih. Ada namanya. Sayang dia nggak ini sayang banget. Ya iya kan delok kayaknya iya. Ini meto lu nggak jelas. Assalamualaikum Ya, kita warahmatullahi membahas. wabarakatuh. Ya aku rasa Kepada aku nanti dolan ya dolan. untuk yang panggil melanjutkan apa yang tadi disampaikan dari Mas Nasdun selaku ketua dengan penyampaian itu dari PPTI Kecamatan di Kabupaten ini disampaikan supportnya baik kaitan dengan masalah biaya operasional masing-masing Silatnas besok pada tanggal 25 Januari 2027. Selanjutnya untuk kaitan dengan pelaksanaan mungkin nanti yang mesti satu dari masing-masing desa nanti diharapkan ada perwakilan dan juga untuk masalah biaya nanti juga itu dirembuk dari masing-masing desa. Walaupun tadi sudah ditentukan setiap desa kurang lebih anggaran sekitar 400-an. Dua orang 800. 400.000 satu. Nah itu mungkin waktu tinggal sekitar ya 1 minggu. Bahkan 1 minggu mas, besok Kamis sudah separuh Pelaksanaan. ya, terus Cuma untuk biaya di Kamis kita diupayakan dari kecamatan itu sudah terkumpul dan disetorkan pengurus PPTI Kabupaten. Nah ini dari apa yang disampaikan dari Bapak Ketua ini kira-kira dari PD Kecamatan Tegalrejo untuk peran serta nanti ikut Silatnas ini nanti bagaimana? Kalau saya sendiri monggo lah nanti dari semua perangkat yang hadir ini saling mensupport ya. Jadi saya berbicara di sini hanya tadi dapat jauh dari Bapak Ketua ya saya ngomong sebisa mungkin. Tapi paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang diharapkan dari PPTI Kecamatan Tegalrejo di situ diharapkan untuk peran serta nanti dalam Silatnas. Ini mungkin perlu kita samakan persepsi kira-kira PPTI Kecamatan Tegalrejo ini besok mau ngirim berapa personil gitu. Karena kita juga tidak bisa memaksakan yang penting ini kesadaran dari masing-masing desa. Kira-kira untuk yang besok ikut ke Silatnas di Jakarta ini kira-kira desa mana saja biar nanti besok didata dari sekretaris. Kalau tidak seperti itu. Mungkin kalau kita urutkan dari urutan nomor desa, mungkin nanti dari Tegalrejo, terus yang kedua mungkin saya tidak urut ya. Tegalrejo ada tidak? Ada ya.
Nah, oke tutunin apa? Langsung main di luar ini loh. Oke, wah, kira-kira Emosi, apa yang emosi? Inggris Gemes. Yang satu Argarejo. Ini kira-kira besok bagaimana? sekolah ya, sekolah TK. Berapa? Belajarnya ini berapa orang? Maksimal 2. Berarti nanti bisa ya. Inggris orang kaya. Selamat. Masuk bang aku. Oke. Cara apa? Tegarjo 2, terus Purwosari 1, terus Tampingan Insya Allah 2, terus Morakerto Insya Allah 2, terus Banorejo Sik. Saya aja cepet-cepet. harusnya cepet deh, lewat sih we. Apa 5 lembar warna putih. Banorejo 2, Wonorejo 2. terus Galung Papat ini mah. 2. Maksimal semua ya, 8 berarti ya. Maksimal gabung 8. makan kafe. Sebelas sisa. Mas ada soal kalian ada. Oh, ayo. Layanan tutup. Dimas, Layanan tutup. Iya, 2. Anak ada papat. Manorejo sementara 2, rencana 6. Manorejo. Girejo Sementara 1. Bahkan bisa tambah. sementara 1, kamu bisa tambah jadi 4. Bagus. Ayo. Terus Banyurit 2. Nyurip 2. Terus Ngadejo 2. Terus Ragalombo Pusing kayak kita aren ini. Catatan dulu, catatan dilewati. Ragalombo 2. Belakang mbak papat. Berapa? Siji kayak gelut kayak Oke dulu. Ragalombo sementara 1. Terus Purwodadi 1. Purwodadi 1. Purwodadi 1. Purwodadi 2. Terus Banyusari 2. Japan Japan menyusul. Japan Belum tahu ya, menyusul. nanti tak tanya. Enggak, ada Japan tak tahu ya sih. Soroyudan itu balik saya ning omah kan. Soroyudan menyusul. Titip ke Mbak Ani. Pitulas. Asem telu. Bisa diingat lagi. Yang tahu saya. Lumayan kan bos. Ini bentar waktu. Akan cukup. Masih ada program apa lagi? Tadi disampaikan untuk pemberangkatan Republik pakai HP dan karena di Sakang itu belum ada yang jadi harus pakai atau kalau harus pakai dipinjam dulu. Monggo nanti Ada berapa personel? ada personel nanti ada teman-teman yang punya. Tapi seandainya pun tidak itu kan hanya harapannya memakai kostum PPDI karena harapannya nanti berangkat itu dilepas oleh Pak Bupati gitu. Tapi yang paling utama nanti di acara silafnasnya itu di sana pakai kaki. Berarti kan itu apa yang harus wajib pakai itu yang kayak gini. Yes, betul silafnasnya.